Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nabila Herunisa serta rekan-rekan saya Miftahul Jana dan Hanisa Yunus ingin mempresentasikan materi tentang manajemen proyek. Manajemen proyek. Manajemen proyek didefinisikan sebagai aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik manajemen dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Manajemen proyek termasuk disiplin ilmu manajemen, yaitu pengetahuan untuk mengelola suatu kegiatan berupa proyek. Profesi manajemen proyek berkaitan erat dengan fungsi merencanakan, memimpin, mengorganisir, dan mengendalikan berbagai proyek. Saya Nabila Herunisa dengan NPM 22031050. Perencanaan proyek. Tahap-tahap perencanaan proyek yang pertama adalah penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dan bagaimana urutan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer-manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Yang keempat adalah jadwal untuk setiap aktivitas, kapan aktivitas dimulai dan kapan aktivitas harus sudah selesai. Yang kelima adalah mempersiapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap aktivitas. Yang keenam adalah mengestimasi waktu, biaya, dan performasi penyelesaian proyek. Perencanaan akan menjadi lebih mudah apabila proyek serupa telah dikerjakan sebelumnya. Penentuan jadwal proyek. Penentuan jadwal proyek melibatkan pengurusan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek. Pada tahapan ini, manajer memutuskan berapa lama suatu aktivitas akan memakan waktu dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi. Tujuan penentuan jadwal proyek. Penentuan jadwal proyek memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menunjukkan hubungan dari masing-masing aktivitas dengan yang lainnya dengan keseluruhan proyek. Yang kedua adalah mengidentifikasi hubungan yang lebih diutamakan di antara berbagai aktivitas. Yang ketiga adalah mendorong pengaturan waktu realistik dan estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas. Yang keempat adalah membantu menjalankan lebih baik penggunaan orang dan sumber daya material dan mengidentifikasi kemacetan utama dalam proyek. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Saya akan membaca materi pengendalian proyek dan teknik PERT dan CPM. Pengendalian proyek. Kendali proyek, seperti kendali sistem manajemen lainnya, melibatkan pengawasan terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Kendali juga berarti menggunakan sebuah siklus umpan balik atau feedback loop untuk merevisi rencana proyek dan memiliki kemampuan untuk memindahkan sumber daya kemanapun mereka paling dibutuhkan. Kemudian teknik CPM dan PRT. PRT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau teknik menilai dan meninjau kembali program. Sedangkan CPM adalah singkatan dari Critical Path Method atau metode dialog kritis, di mana keduanya merupakan suatu teknik manajemen. Teknik PRT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Dengan CPM juga, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian, rangka pikiran PRT dan CPM keduanya mengikuti 6 langkah dasar. Yang pertama, mengidentifikasikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. Kemudian yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk tiap kegiatan.
Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Dan yang terakhir, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Perkenalkan, nama saya Hanisa Yunus. Saya akan membacakan materi tentang menentukan jadwal proyek. Dalam menentukan jadwal proyek, kita perlu melakukan analisis jalur kritis Article Path Analysis atau CPA. Untuk menghitung jalur kritis, kita menghitung dua waktu awal dan akhir untuk masing-masing aktivitas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Pertama, permulaan paling awal atau earliest start (ES), waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa dimulai. Asumsikan semua aktivitas pendahuluannya telah selesai. Kedua, penyelesaian paling awal (earliest finish) (EF), waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa diselesaikan. Ketiga, permulaan paling akhir (lady start (LS), waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas bisa dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Dan terakhir, penyelesaian paling akhir (ladies finish (LF), waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas harus selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Poin selanjutnya, variabilitas dalam waktu aktivitas. Dalam mengidentifikasi semua waktu paling awal dan paling lambat dan jalur kritis yang terkait, kita telah mengadopsi pendekatan CPM dengan mengasumsikan bahwa semua waktu aktivitas diketahui dan merupakan konstanta yang tetap, yaitu tidak terdapat keragaman dalam waktu aktivitas. Namun dalam praktiknya, besar kemungkinan bahwa waktu penyelesaiannya aktivitas beragam bergantung pada berbagai faktor, walaupun beberapa aktivitas mungkin kurang memiliki kecenderungan untuk tertunda, lainnya mungkin lebih berpotensi terhadap penundaan. Misalkan, suatu aktivitas bisa jadi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kondisi cuaca yang buruk bisa secara signifikan mempengaruhi waktu penyelesaiannya. Kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen proyek adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek dengan efisien. Keberhasilannya tergantung pada perencanaan matang, pengelolaan waktu, komunikasi, kepemimpinan yang kuat. Dengan tim yang kolaboratif, manajemen proyek memastikan proyek selesai sesuai rencana, tepat waktu, dan dalam anggaran. PERI atau CPM dan teknik penentuan jadwal lainnya telah terbukti menjadi alat yang berguna dalam mengendalikan proyek besar dan rumit. Manajer menggunakan teknik-teknik tersebut untuk mengelompokkan proyek ke dalam aktivitas-aktivitas yang terpisah atau struktur perincian kerja, mengidentifikasi sumber daya yang spesifik dan kebutuhan waktu untuk masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap presentasi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.